Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jusri Aulia. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu sejarah. Kita masuk pada poin pertama, yaitu sejarah secara etimologi. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata sejarah berarti history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti penyelidikan atau penelitian tentang masa lalu. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut Geschichte, yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Poin berikutnya yaitu pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun secara sistematis untuk memahami perkembangan masyarakat dan manusia. Poin berikutnya yaitu sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Herodotus. Kata Herodotus, sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, atau peradaban. Yang kedua ada R.J. Collingwood. Menurut R.J. Collingwood, sejarah adalah penyelidikan tentang peristiwa masa lalu yang direkonstruksi melalui peninggalan sejarah. Yang ketiga ada Muhammad Yamin. Sejarah adalah ilmu yang disusun atau hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Poin berikutnya yaitu unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah di sini ada 3. Yang pertama, ruang, yang kedua waktu, yang ketiga manusia. Kenapa harus ruang? Karena ketika kita ingin mempelajari suatu peristiwa sejarah, kita akan bertanya-tanya di mana peristiwa sejarah tersebut terjadi. Lalu bagaimana dengan waktu? Waktu pun demikian. Ketika mempelajari suatu peristiwa sejarah, kita juga akan bertanya, kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi? Terus bagaimana dengan manusia? Manusia merupakan objek atau pelaku sejarah sekaligus subjek, orang yang mengarahkan jalannya peristiwa sejarah tersebut. Poin berikutnya yaitu ruang lingkup ilmu sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian nyata yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan cerita atau narasi yang ditulis berdasarkan sumber sejarah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah menggunakan metode ilmiah untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu. Jadi, peristiwa sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu jika sudah melalui tahap metode ilmiah tadi. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah membutuhkan kreativitas dari sejarawan dalam penyajiannya agar menarik dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Poin berikutnya yaitu sumber sejarah. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer merupakan sumber langsung yang berasal dari zaman yang dikaji. Contohnya dokumen resmi, prasasti, naskah kuno, artefak, foto, rekaman, atau saksi mata. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang asal dari penelitian atau interpretasi terhadap sumber primer. Contohnya buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian. Sumber terakhir yaitu sumber tersier. Sumber tersier merupakan sumber yang berisi ringkasan dari sumber primer dan sekunder. Contohnya ensiklopedia, buku ajar, dan kronologi sejarah. Poin berikutnya yaitu metode penelitian sejarah. Yang pertama, heuristik. Proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Proses ini dilakukan melalui penelitian arsip, wawancara, atau eksplorasi situs sejarah. Yang kedua, verifikasi atau kritik sumber. Proses ini menguji keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Proses ini dibagi menjadi kritik eksternal, keabsahan fisik sumber, dan kritik internal, isi sumber tersebut. Yang ketiga, interpretasi. Proses ini menafsirkan fakta sejarah berdasarkan analisis sumber. Proses ini memerlukan pemahaman konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa itu. Yang keempat, historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dari penulisan sejarah berdasarkan hasil penelitian.
dapat berbentuk narasi, analisis, atau kajian tematik. Mungkin itu saja materi singkat dari saya tentang pengantar buku sejarah. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan bisa dipahami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.